Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dalam acara Dolan ID di Dolan ID Surabaya. Pada kali ini kita sudah memasuki series ke-64 pada 4 Maret tahun 2024. Sebelumnya mohon maaf, saya tidak bisa menggunakan virtual background dan saya lanjutkan bahwa dalam seri ke-64 ke-64 ini kita kedatangan tamu yang luar biasa karena dua PDSP dijadikan satu yaitu PAPD dan juga patologi klinik. Yang spesial lagi dalam series yang kali ini kita memperingati World Kidney Disease di mana dan kita mengambil topik yaitu kesehatan ginjal untuk semua untuk meningkatkan pemerataan akses pelayanan dan praktek pengobatan yang optimal. Di tengah-tengah kita sudah hadir bersama moderator yang luar biasa. Beliau adalah Dr. Satrio Dwi Suryantoro, spesialis penyakit dalam KGH Finasim. Beliau merupakan ketua subprogram 3 Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dan juga staf penyakit dalam RS Universitas Airlangga atau FKUNER. Dan yang kedua yaitu narasumber kita, beliau berdua merupakan senior pada bidangnya masing-masing. Untuk yang pertama yakni Dr. Arteria Cempakasari, spesialis penyakit dalam KGH Finasim. Beliau merupakan kepala divisi ginjal dan hipertensi Departemen atau KSM Ilmu Penyakit Dalam FK UNER atau RSUD Dr. Sutomo. Dan hadir juga di tengah-tengah kita yaitu Dr. Ferdi Roylan Marpaung, spesialis penyakit patologi klinik subspesialis EM konsultan. Beliau merupakan kepala divisi kimia klinik Departemen atau KSM Patologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dan RSUD Dr. Sutomo. Baik, langsung saja buat pendengar setia Dolan, dokter profesor sekalian, boleh nanti untuk disimak materi dari beliau-beliau para ahli dan disampaikan pertanyaannya melalui kolom Q&A. Oleh karena itu langsung saja kita serahkan acara ini kepada moderator kita yang sangat luar biasa sudah hadir di tengah-tengah kita, the legend ya Dokter Satrio. Kepada Dokter Satrio kami persilahkan. Iya, terima kasih Dr. Ulan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat untuk kita semua. Matur nuwun sangat rawuhnya kedatangannya pada acara Dolan ID Surabaya seri ke-64 ya, Dr. Ulan ya, kalau nggak salah ya. Hari ini merupakan tanggal 4 Maret. Di bulan Maret ini kebetulan memang memperingati hari yang spesial itu World Kidney Day yang diagendakan pada tanggal 14 Maret 2024 dan mengambil topik bahwa pada tahun ini adalah kesehatan ginjal untuk semua, mencapai pemerataan pelayanan dan praktek pengobatan yang optimal. Langsung kami sapa dua narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum Dr. Ataria. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Jelas Dan ya sama suara sore, saya? jelas Dr. Ataria. Dan selamat Jelas sore semua. Dr. Fetri ya. Ya, Ya. selamat sore Dr. Fetri ya. Selamat sore Ya, dokter. oh iya, terima kasih. Mungkin supaya nggak lama-lama nih. Kira-kira Dokter Ataria sama Dokter Fedi sudah menyiapkan ada slide yang mau ditampilkan, Dok? Mungkin Dokter Iya, Ataria dulu ada. mungkin, Dok. Saya ada Oh, beberapa siap. untuk pengantar saja. Siap. Nanti kemudian Dokter Fedi bisa nyambung ya Dokter Fedi ya. Ya, Nah, karena topiknya kan memang topik tentang kesehatan ginjal. Kami persilakan Dokter Ataria untuk menampilkan slide-nya dulu. Iya, sebentar. Saya share screen. Ya, sudah nampak ya, Dokter Jelas, jelas Dok. Satrio. Ya. Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nah, Ini dalam hal ini saya berkaitan dengan World Kidney Day 2024, Hari Ginjal Sedunia yang jatuh pada 14 Maret 2024. Tapi kita ambil intinya saja. Jadi ini mengembangkan akses pelayanan yang setara ya. Jadi memang agak sulit dicerna, cuman dalam pelayanan dan pengobatan yang optimal. Jadi nanti mungkin dari rekan-rekan yang ada di Paskes 1 sampai nanti yang di rumah sakit dan sebagainya, kita mestinya memiliki akses yang setara. Artinya walaupun kita di Paskes 1, kita bisa mengatasi ini, terutama pencegahannya agar tidak nanti kalau sudah jatuh end stage renal disease ya, terutama saya bicara soal penyakit ginjal kronik, ini akan membutuhkan beban biaya yang sangat besar. Saya ingin mengingatkan ini, nanti kita bisa diskusi tentang ini. Jadi tujuan kita tentu saja ke penyakit ginjal kronik yang sampai tahap ke G5 itu kidney failure. Jadi sudah end stage renal disease
Ini yang tentu saja akan membebani negara besar sekali ya, jadi membutuhkan biaya yang sangat besar. Untuk itu kita nantinya harus membuat screening tentang albuminuria dan laju filtrasi glomerulus. Saya rasa ini semua bisa dilakukan di vaskes 1. Kalau mau murah mungkin kita nanti pakai proteinuria. Jadi ini mungkin dengan kreatin ini tidak perlu macam-macam, mungkin hanya ini saja kita sudah bisa melakukan screening supaya kita bisa melakukan pencegahan. Lalu siapa yang perlu kita cegah? Siapa yang perlu kita awasi? Tentu saja di sini ada faktor risiko utama. Faktor risikonya banyak ya, termasuk batu, keganasan dan sebagainya. Tetapi faktor risiko utama yang ini penyakit-penyakit ini akan datang kepada sejawat, ya kepada saya, kepada semua dokter, terutama diabetes mellitus dan hipertensi. Ini akan datang. Jadi kemana saja mereka akan datang. Ya, vaskes 1 tentu saja banyak sekali. Oleh karena itu kami juga berharap pada semua dokter bisa melakukan perawatan optimal agar bisa dicegah untuk terjadinya PGK atau paling tidak memperlambat laju terjadinya end-stage renal disease ya. Beberapa obat-obatan memiliki efek perlindungan terhadap ginjal yang telah diketahui dan ini ada di vaskes 1. Jadi kita semua nanti bisa melakukan pencegahan terhadap itu. Nah, ini manajemen untuk dari diabetes mellitus ya. Di sini first line terapi tetap adalah metformin ya. Metformin ada di mana-mana ya. Jadi tidak sulit. Jadi akses untuk kesetaraan itu ada karena metformin kita ajar juga di vaskes 1 ada. Memang pada sekarang ini ada obat-obatan baru seperti SGLT2 inhibitor, tapi first line terapi metformin plus ini tetap metformin ada. Kemudian bisa ditambahkan oleh obat-obatan lain yang tentu saja juga ada nih di kalau tidak ada di fase 1 mungkin di B, di C atau di B. Kemudian ini yang untuk hipertensi ya pilihannya ACE inhibitor atau ARB tetap ada. Jadi kita semua bisa mengakses obat ini di mana saja berada sehingga untuk itu eh, bisalah kita melakukan pencegahan terhadap penyakit ginjal kronik ini terutama untuk end-stage renal disease nantinya. Dan ini di guideline, jadi ada juga sama, nanti ada targetnya tekanan darah mungkin kurang dari 130, 80, nanti kita bisa diskusi untuk ini. Oke, terima kasih. Itu Dokter Satrio untuk bahan untuk mungkin nanti didiskusikan. Terima kasih. Wassalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali Dokter Natalia. Ini beberapa diskusi menarik. Tadi terkait adalah mengenai pemerataan pemeriksaan ya. Berarti termasuk juga nanti Dokter Ferdi mungkin bisa menambahkan Dokter Ferdi mengenai pemerataan pemeriksaan mengenai terutama tentang kesehatan ginjal dan bagaimana deteksi kerusakan ginjal melalui laboratorium mungkin Dokter Ferdi ya. Mungkin Dokter Ferdi ada slide yang mau ditampilkan Dokter Ferdi. Monggo silakan. Dr. Satrio, saya izin share dulu ya. Silakan Dokter. Apakah slide-nya sudah kelihatan, Dok? Ya, jelas. Iya. Terima kasih Dokter Artaria tadi sudah menyampaikan betapa pentingnya sebenarnya kita mendeteksi gangguan dini ya, secara dini ya, gangguan fungsi ginjal. Karena tadi ada syarat bahwa kita tuh harus menghindari yang namanya end-stage renal disease atau gagal ginjal yang sudah stadium akhir ya. Dengan cara apa? Kita harus mengecek yang namanya laju filtrasi glomerulus dan tentu albuminuria tadi disampaikan oleh Dokter Artaria. Nah, idealnya sebenarnya kalau kita ingin mengetahui fungsi ginjal itu, kita harus mengecek marker yang uh, difiltrasi secara bebas ya, kemudian tidak direabsorpsi, kemudian tidak disekresi, tidak dimetabolisme. Nah, ini sulit karena hanya bahan dari luar tubuh yang bisa kita gunakan untuk memeriksanya gitu. Nah, oleh karena itu, saat ini kita menggunakan marker yang ada di dalam tubuh kita. Marker itu apa saja? Yang kita ketahui adalah kreatinin, sistatin C, kemudian albuminuria, tadi sudah disampaikan oleh Dr. Artaria, dan nanti ada juga dengan albumin dan kreatinin rasio ya. Nah, kita ketahui kreatinin ini banyak sekali kelemahannya. Kenapa? Karena dipengaruhi sekali oleh massa otot ya. Terus pola makan, misalnya orang yang vegetarian tentu kreatininnya bisa lebih rendah daripada orang yang lebih banyak minum susu kreatin misalnya. Atau dia diamputasi dan metode pemeriksaannya macam-macam. Ya, ada yang enzimatik, ada yang modified Jave. Nanti akan saya terangkan.
Kemudian Cystatin C. Cystatin C ini yang sebenarnya cukup bagus ya. Hanya saja kita ketahui harganya relatif mahal karena metode pemeriksaannya itu menggunakan immunoassay ya. Nah, dari hasil kreatinin maupun cystatin C tadi biasanya untuk menentukan seorang laju filtrasi glomerulus seseorang itu dimasukkan ke dalam berbagai rumus. Ya, ada yang namanya rumus Crocroft-Gault, MDRD, CKDEP, ya sampai sekarang tuh ada lebih dari 70 rumus. Kalau pada orang dewasa dan pada anak-anak itu ada yang namanya Swartz dan Modified Swartz. Nah, oleh karena itu, saran saya sebaiknya kalau pemeriksaan kreatinin tentu nanti harus dengan metode yang baik ya, yang sudah terstandarisasi misalnya metode enzimatik. Kalau memungkinkan ya, kalau di fase ke-1 memungkinkan untuk merujuk periksa cystatin C misalnya kalau mampu ya itu jauh lebih baik ya. Kemudian untuk menghitung laju filtrasi glomerulusnya itu gunakanlah rumus yang seragam. Saya harap mungkin yang mengikuti program ini menggunakan rumus CKDEP 2021 yang terbaru. Untuk anak-anak disarankan menggunakan rumus modified Schwartz. Nah, tadi albuminuria sudah dijelaskan, kita mendeteksi sedini mungkin dan paling murah itu adalah dari urin sebenarnya. Karena metode yang digunakan tuh sederhana, di puskesmas pasti bisa, atau di vaskes tingkat 1 pasti bisa menggunakan carik celup. Dan carik celup itu ada yang sekarang sudah dilengkapi juga dengan albumin dan kreatinin, jadi bisa memfollow dengan cepat ya pasien-pasien yang ada di vaskes tingkat 1. Nah, nanti baru dikonfirmasi bisa dengan urin 24 jam dan kemudian kita konfirmasi dengan metode kuantitatif. Dan sebagai gambaran, kalau teman sejawat Bapak Ibu semua tidak menggunakan rumus yang seragam, nanti bisa salah dalam menginterpretasi hasil dari laju filtrasi glomerulus. Misalnya kalau ada pasien 75 tahun, kreatininnya 1,1 mg per desiliter, berat badannya 55 kg, dan udah lebih dari 3 bulan seperti ini, kalau kita masukkan ke berbagai rumus tadi hasilnya bisa beda-beda. Misalnya kalau dengan rumus Crocroft-Gault, orangnya sudah masuk dalam CKD. Sedangkan kalau dia menggunakan CKD-EP mungkin masih stage 2 ya kali ya, stage 2 misalnya. Oleh karena itu dipilih saja. Jadi kalau bisa digunakan yang terbaru CKD-EP 2021. Dan yang paling ringan lagi sebenarnya adalah pemeriksaan sedimen. Ini seringkali terlupakan karena sebenarnya sangat penting sekali ya. Misalnya dari sedimen ini kita bisa menentukan lokasi di mana terjadinya kerusakan dari ginjal. Misalnya kalau ditemukan sel-sel eritrosit dysmorphik namanya, ini gambarannya, ini contohnya, ini bisa dilihat dengan mikroskop biasa, itu bisa diketahui bahwa terjadi kerusakan di glomerulus, atau dijumpai sel-sel tubulus ginjal, atau renal tubulus epithelial cell ini juga bisa dilihat di bawah mikroskop. Bahkan sel-sel yang namanya Woxicast, tanda-tanda aliran urin yang sudah sangat lambat itu bisa sangat-sangat terdeteksi. Syaratnya hanya satu, urin yang diperiksa harus fresh, kurang dari 2 jam. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, Dok, sebagai pengantar. Terima kasih, Dr. Ferdi. Ya, sejak jelas dan ternyata langsung banyak sekali yang banyak sudah mulai langsung berdatangan ini pertanyaan-pertanyaan ya dan memang ini topik yang sangat sering ditemui pada praktek sehari-hari walaupun seperti GP pun di UGD, di Poli, di Puskesmas tetap akan sama ini. Kami mungkin langsung bacakan saja, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama kepada Dr. Ataria, apakah pemberian ini menyebut merek ya, tapi saya buat itu aja. Keto analog itu bermanfaat untuk menahan laju penurunan fungsi ginjal. Oke, Dr. Aftaria bisa menjawab dulu ya, yang ini. Masih mute, dok. Masih mute. Tentang itu yang pertama ya, prorenal ketosteril. Iya, iya. Yang kedua tentang masih ya. dulu ya. Iya, tentang prorenal ketosteril ya, pertanyaan Ya, 1. ya, iya, ya, Tadi saya baca Q&A. Tentang prorenal ya. ketosteril, sebetulnya itu isinya adalah kan apa? Asam amino esensial, ya, asam ketu ya, asam ketu. Jadi dia itu sebetulnya bermanfaat untuk begini, pasien yang sudah penyakit ginjal kronik,
yang sudah mungkin stage 3B di mana dia sudah diharuskan untuk diet rendah protein. Jadi rendah proteinnya sangat rendah ya, sekitar 0,55 gram per kilogram berat badan. Itu kan sangat sedikit ya. Oleh karena itu, karena dia rendah protein, maka dia harus mengkompensasi dengan tinggi karbohidrat. Ya, karbohidratnya sekitar 30 sampai 35 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Maka dia harus mengkompensasi dengan karbohidrat yang tinggi. Kemudian kalau pasien itu mampu, maka dia juga bisa menggantikan rendah protein tadi dengan asam keto. Ya banyak mereknya ya, Dactoster, Prorenal, mungkin Aminoral, banyak lah mereknya sekarang. Dan dia pada penelitian-penelitiannya itu juga menghambat proteinuria. Jadi dia juga bisa apa istilahnya, memperlambat laju filtrasi glomerulus. Jadi cuman saya tidak bisa menganjurkan semua orang karena harganya mahal ya. Harganya cukup mahal dan dia tidak di-cover pada asuransi yang asuransi kebanyakan. Jadi mahal sehingga lebih baik saya mungkin ya yang lain saja yang lebih prinsip karena itu harganya mahal. Jadi kalau mau pasien diberikan itu ya lebih baik karena memang secara penelitian-penelitian itu bermanfaat ya. Jadi untuk menambah pada diet rendah protein pada pasien-pasien yang sudah stage 3B, kemudian dia juga memperlambat laju progresivitas penyakit ginjal itu sendiri. Jadi memang dia bermanfaat. Cuman ya untuk harganya kan saya tidak bisa memaksakan setiap orang untuk membeli itu karena berbeda-beda secara ekonomi. Kemudian yang kedua untuk GFR sama aja. Jadi orang tua ya sama. Jadi kurang dari 60. Jadi GFR kurang dari 60 yang tadi Dokter Verdi sudah tayangkan yang diderita lebih dari 3 bulan itu sudah masuk pada penyakit ginjal kronik dan itu sudah mulai harus kita waspadai. Bahkan pada waktu pasien tersebut sudah masuk dalam faktor risiko, itu harus kita waspadai. Jadi bukan hanya setelah dia masuk pada stadium penyakit ginjal kronik, tapi pada saat faktor risiko itu juga sudah mulai kita lakukan screening. Demikian, Dokter Satrio. Terima kasih. Ya, tadi Dokter. karena itu menyambung pertanyaan tadi yang mengenai pengukuran GFR tadi ya, Dr. Ferdi ya. Tadi kan pertanyaannya kan, kalau lansia, kemudian tulisannya GFR 90 atau 65 tadi ya. Nah, itu kan tergantung rumus lagi ya, Dr. Ferdi ya. Nah, ini gimana Dr. Ferdi untuk menjembatani terutama yang di vaskes layanan tingkat 1 ini kan seringkali yang begitu kan? Iya, betul. Itu memang apa ya, sesuatu yang sulit untuk kita jelaskan karena sampai kalau di negara Eropa itu sudah dibuat satu rumus untuk orang tua, namanya BIS ya, Berlin Initiative Study, khusus yang usianya tuh di atas 65. Jadi ada rumus tersendiri gitu. Hanya saja itu memang di kita belum tahu berapa cutoff atau median dari orang tua ini. Kita sedang ongoing research juga ya dengan Dokter Artaria juga sebenarnya. Mudah-mudahan nanti bisa diketahui, nanti kita bisa buat sendiri deh cutoff-nya berapa. Tapi sementara karena kita belum ada, ya kita gunakan saja rumus CKDEP dengan segala keterbatasannya. Minimal kita sudah seragam dulu. Seluruh Indonesia ini menggunakan rumus yang sama. Jangan gunakan Iya. yang seperti Crofts Gold. Betul, karena kan guideline yang terbaru 2023 kan juga menyatakan kan memang pakai CKDEP kan. Jadi kalau bisa memang seragam semua dulu menggunakan CKDEP, mungkin paling nggak disparitasnya nggak terlalu besar ya. Tadi kan kalau pakai contoh yang dipakai Dr. Ferdi aja ya, rumus usia 75 tahun dan 1,1 itu kan CKDEP Ya. masih 70, itu masih sangat lumayan itu. Daripada kalau sudah pakai Cockcroft Gold langsung dia turunnya kan banyak. Nah itu yang seringkali menimbulkan bias informasi. Betul ya ternyata ya. Ini kan tanya Ya, pada memang lansia untuk spesifik. secara internasional itu yang direkomendasi adalah CKD API ya, CKD EPI itu biasanya yang digunakan di penelitian-penelitian di internasional itu yang digunakan. Eh, Pakai aplikasi tidak bisa dihitung dengan kalkulator. Kalau Cockcroft bisa pakai kalkulator ya itu untuk memang agak kasar ya, agak kasar lah. Tapi daripada tidak dihitung mungkin ya. Tapi sekarang internasional ya CKD API itu CKD EPI itu pakai download aplikasi sepertinya. Jadi harus download aplikasi kemudian baru memasukkan nilai kreatininya, nilai itu dimasukkan. Demikian. Ya, terima kasih Dr. Nataya. Mungkin kami lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini yang terkait kapan kencing berbusa pada seseorang yang perlu diwaspadai, Dr. Nataya. Ya. Ini tanya. Terima kasih dokter. Ini dokter Billy ya. Terima kasih ya Iya. izin bertanya ya banyak tanyaan.
Iya. Kencing berbusa itu memang kita harus mencurigai bahwa itu mungkin seseorang itu ada proteinuria, tetapi tidak selalu ya, tidak selalu yang kencing berbusa itu proteinurianya positif atau proteinurianya apa istilahnya, mungkin hanya benign saja ya, jadi tidak selalu patologis. Karena orang yang mungkin habis kecapean ya, exercise yang tinggi misalnya, itu juga mungkin bisa proteinuria. Orang-orang yang mungkin demam atau orang-orang yang beberapa itu juga bisa berbusa. Oleh karena itu kalau kencing berbusa maka kita harus memeriksakan paling tidak lah proteinurianya atau paling tidak urin lengkapnya. Cuman orang memeriksa urin lengkap itu juga tidak gampang sebetulnya. Dia kan 1 hari sebelumnya ya, Dokter Ferdi kan tidak boleh aktivitas fisik terlalu berat ya. Kemudian ya mesti ada tata cara, mesti dibersihkan dan sebagainya. Jadi tidak gampang. Kalau kita mungkin kecapean periksa urin, UL itu ya mungkin proteinuria positif, tetapi belum tentu itu patologis, mungkin hanya benign saja. Jadi harus persiapan dengan baik untuk itu. Demikian, makasih. Betul sekali, Bang. Mungkin Dokter Ferdi mau tambahkan ya, karena terkait seringkali kan pasien itu tiba-tiba bawa sendiri pemeriksaan laboratorium, dia periksa sendiri, kemudian dia tanya ke dokternya, dok ini hasil kencing saya seperti ini ya, gitu kan? Itu kan bagaimana menganalisis bacanya gitu ya. Debarkan ya dok ya, apalagi dapat kalau Iya, kita juga sering ya kalau kecapean, demam itu bisa ya kencingnya berbusa atau proteinuria, tapi itu biasanya tidak terus-menerus. Jadi memang harus dikonfirmasi, diperiksa. Kalau masih persistence atau terus-menerus, nah itu yang kita harus waspada atau hati-hati. Karena memang albuminuria ini jauh lebih cepat terdeteksi daripada penurunan eh, fungsi ginjal menggunakan GFR tadi. Kadang-kadang GFR-nya masih normal ya dok ya, tapi sebenarnya dia sudah albuminuria yang terus-menerus. Dan mungkin juga kita harus lihat kalau ada faktor-faktor lain resikonya ya, seperti tensi, kemudian ada diabetes mellitus. Kemudian FOMI ini jadi bukan merupakan indikator, tapi memang kalau jika ada resiko ya mungkin perlu ditindaklanjuti. Nah, saran saya itu adalah urin yang fresh, jadi kurang dari 2 jam sebenarnya. Dan yang paling direkomendasikan sekaligus jika ingin melihat sedimennya tadi, itu urin pertama di pagi hari. Tapi itu sulit ya, karena kita kan bangunnya kadang-kadang udah jam 4 pagi, jam jam 5 itu sulit. Di rumah sakit sudah jam 7. Jadi mungkin urin urin yang secondary juga masih jauh lebih baik. Saya kira gitu, Dok. jadi aku ya mungkin bisa pesan untuk apa, TS yang kerja di fase tingkat 1 ya. Jadi mencermati nilai UL atau mencermati pemeriksaan urin lengkap itu juga sekali lagi tetap melihat bagaimana kondisi pasiennya dan kemudian kapan kemudian pemeriksaan itu dilakukan gitu ya. Kalau memang pemeriksaan itu dilakukan setelah aktivitas berat dan kemudian apa namanya masih ada kondisi demam atau apa, mungkin perlu diulang gitu ya supaya tidak terlalu terburu-buru ya. Karena sangat riskan untuk terlalu terburu-buru memutuskan kemudian dibilang proteinuria positif 2. Oh ini pasti gagal. Ini pasti anu ini hidupnya ginjal kronis. Nah ini kan agak sedikit kan ya ngeri juga nih kalau tiba-tiba orang divonis begitu kan juga memang itu. Nah ini kami lanjutkan pertanyaan selanjutnya ya. Ini lanjut terus ada pertanyaan soal ini. Apakah ada obat untuk menurunkan kreatinin, Dokter ya? Terima kasih, ini senior saya nih namanya Ya, Dokter Sujari Prof. Solihin. Sujarin. Ya, Ya. dulu waktu saya kos di daerah Menur itu Prof. Sujari itu pasiennya banyak sekali. Selamat sore, Prof. Tidak ada, Prof. Sampai sekarang obat yang menurunkan kreatin itu tidak ada. Oleh karena itu masih ada terapi pengganti ginjal ya. Jadi untuk pasien-pasien dengan end-stage renal disease itu terapinya nantinya adalah terapi pengganti ginjal. Jadi ginjal digantikan oleh mesin hemodialisis, oleh CAPD, oleh transplant ya. Oleh karena tidak ada obat untuk menurunkan kreatinin itu tidak ada. Jadi ya itulah makanya kita berusaha mencegah supaya tidak terjadi ke arah end-stage renal disease karena tidak ada obat untuk menurunkan kreatinin. Demikian, matur nuwun. Matur Ya. nuwun. Jadi kalau mencegah nanti adalah petang lanjutannya ini saya bacakan urutannya aja. Penurunan fungsi ginjal stadium berapa? Mulai pembatasan air minum. Ini pertanyaannya ini memang Iya, apa namanya sederhana tapi jawabnya memang agak utuh nih. iya, iya. Jadi memang penting kita melihat perjalanan seseorang ya. Jadi kita menentukan apa stadium itu juga penting.
Kenapa ada stadium laju filtrasi glomerulus pada stadium 3A dan 3B? Kalau dulu sebelum 2012 ya 2006 mungkin yang Kadigu yang terakhir itu cuma stadium 3 saja. Tapi ternyata setelah diteliti 3 itu berbeda ternyata. Akhirnya dibuat 3A, 3B karena secara perjalanan itu progresif. Jadi dia cepat untuk menjadi end-stage renal disease. Oleh karena itu pada saat awal tentu saja kita tidak perlu memberikan pembatasan ya. Cuman kita mungkin sering-sering pada waktu kontrol ditanyakan urinnya berapa dan kita mungkin harus juga menilai pada stadium berapa pasien tersebut. Nah, kalau sudah masuk 3B, terutama yang stadium 4, itu mulai dilihat urinnya. Tetapi kalau urinnya biasanya masih baik, ya mungkin 1000, 1500, jangan tergesa-gesa direstriksi, kasihan pasiennya. Jangan tergesa direstriksi. Tetap misalnya 1500, tetapi kita lihat misalnya dia sudah stadium 4 mungkin ya, atau 3B 4, kita kok takut, ya tetap sama aja 1500. Tetapi kalau enggak ya dia seperti orang normal lainnya antara 2000 cc masih boleh kalau dia urinnya masih baik. Ya, jangan tergesa-gesa restriksi. Kecuali kalau pada waktu itu kita melihat ada tanda-tanda overload seperti edema dan sebagainya, mulai kita lakukan restriksi. Restriksinya ya jangan teman-teman ya mungkin kalau urinnya 1500 ya jangan 500, mungkin kasih 1000. Seperti itu memang agak sulit ya karena apa ya itu kalau ilmu itu kan sama ya, tapi seni dari kita memeriksa memberikan saran kepada pasien itu memang berbeda. Tetapi kalau masih ada urinnya, jangan tergesa-gesa direstriksi. Diikuti saja bagaimana kira-kira perjalanannya. 1500 jangan langsung restriksi 500, kasihan. Nanti malah jadi gara-gara kita malah cepat ya terjadi akut kidney injury pada PGK, akan mempercepat terjadinya end-stage renal disease juga. Ya, jadi kalau dia masih cukup 1500 tidak apa-apa, silakan minum 1500. Kalau dia masih state awal ya sama dengan orang normal, silakan minum 2000, tapi ya tidak 3000 ya. Tidak, orang suruh minum banyak itu bukan 3000, tetapi ya sesuai dengan kemampuan ginjal untuk filtrasi ya sekitar 2000 itu. Kecuali ada panas dan sebagainya ya itu. Demikian. Ya, Terima terima kasih. kasih. Saya langsung persilakan ada yang raise hand ini ya. Dr. Edi J. Purnama ya. Ada yang raise hand ini. Mungkin Dr. Edi Oh, ada riset. yang raise. Iya, raise hand ini. Oh iya. Kami silakan Dr. Edi. Ada yang mau ditanyakan Dr. Edi? Dr. Edi J. Purnama. Nah ini. Ya. Halo, sore, Ya. dok. Selamat sore Dr. Edi ya. Dok, saya sering dapat pasien yang datang dengan urem kreatininya dalam batas normal, kemudian IGFR-nya nilainya sudah di bawah normal. Nah, itu seringkali kita kesulitan menjelaskan kepada pasiennya, dok. Kemudian kita anjurkan untuk misalnya creatinine clearance test. Itu pun seringnya gagal karena pasiennya nggak ngerti cara ngumpulin urinnya, kadang-kadang dibuang. Kemudian kalau kita anjurkan untuk cross check dengan sistatin C, dok itu kalau sistatin C kan nggak ada batas-batas bahwa senilai mana itu yang dimasukkan dalam kriteria CKD, dok? Ataukah ada ya? Terima kasih. Baik, mungkin Dr. Ferry dulu yang jawab ya. Pertanyaannya banyak yang ada ini. Perbandingan antara lab-lab soalnya ini ya. Antara creatinine clearance atau sistatin C perbandingannya itu ya. Iya. Mungkin Dr. Ferry dulu. Jadi kalau betul ya memang kita kan pasti ketemu banyak kasus di mana bun kreatininnya mungkin nggak terlalu tinggi, misalnya 1,5 misalnya, tetapi sebenarnya kalau dihitung IGFR-nya sudah turun. Nah ini menjadi pertanyaan tadi ngitungnya pakai rumus yang mana. Makanya kita dari awal tuh sarankan tutup fix terus misalnya menggunakan CKD-EPI 2021 misalnya. Nah, kemudian untuk cystatin C sendiri itu memang jauh lebih bagus dok daripada kreatinin. Bahkan kalau bisa kita kombinasikan juga dengan kreatinin. Nah, itu memang tidak ada nilai berapa dia akan CKD kalau menggunakan cystatin, tapi kita bisa masukkan ke rumus CKD-EPI yang ada kreatinin dan cystatin C-nya. Nah, itu jauh lebih bagus daripada
menggunakan rumus CKDEP yang hanya kreatinin, Dok. Jadi kita bisa masukkan nilai cistatin tadi, kalau usah pusing-pusing buka kalkulatornya ada semua kok, Dok, nanti di situ masukkan nilai kreatininnya ya, nanti usia dan sebagainya itu langsung pasti bisa kelihatan. Nah, jadi saran saya adalah ketika si pasien diperiksakan sebaiknya tetap di lab yang sama atau di vaskes tingkat 1 yang sama, misalnya pemeriksaannya baik itu albumin tadi, baik itu kreatinin, baik itu sistatin. Karena apa? Belum ada harmonisasi dari pemeriksaan sistatin C dari satu merek ke merek yang lain, dari satu manufaktur ke manufaktur yang lain, Dok. Tapi kreatinin memang sudah ada karena dia sudah menggunakan satu kalibrator yang sama di seluruh dunia sejak tahun 2007. Nah, cenderung lebih aman sebenarnya kalau kreatinin. Tapi kalau cistatin itu jauh lebih bagus, lebih spesifik, tapi harus dokter periksa di lab yang sama. Jangan sampai nanti metodenya berbeda-beda. Karena kadang kita ketahui juga kan pasien akan cek harga yang mana murah, dia akan pindah. Nah, itu yang agak-agak sulit kita kalau untuk mengcompare dari hasil sebelumnya dengan hasil yang kita dapatkan sekarang. Jadi untuk dapat JFR-nya, dokter hitung saja kalau ada cistatin, masukkan ke dalam rumus CKDEP 2021 yang dengan kreatinin cistatin, Dok. Ini kan tadi kan Dr. Ferdi dari tadi kan bicara aplikasi ya. Ternyata juga ini aplikasi bisa di-download di mana, Dok? Mungkin biar sekalian diinfokan kepada teman-teman dari TSTS ini. Aplikasinya kan ada. Saya chatkan di ini ya, di chat ya. Ya, nanti di chat ya. Di. Nah, tadi kan terkait tadi ada statement tentang creatinine clearance. Karena kan pasiennya kemudian disuruh mengumpulkan urin 24 jam, kemudian nggak jadi dan sebagainya. Mungkin ternyata mungkin kalau gini pasiennya disuruh periksa ulang atau gimana ternyata? Kalau Jadi ini ya. eh gini, karena ini kan akses pemerataan ya. Tapi Iya. memang kalau mau optimal ya menggunakan apa CKD-BI ya, menggunakan statin C ya bagus ya, cuman mungkin mahal. Tetapi itu juga tadi ada pertanyaannya, soalnya dari menanyakan tentang fase 1 atau tentang itu. Jadi daripada tidak ya, daripada kita tidak ngapa-ngapain, oh nggak bisa statistik mahal doang, terus nggak bisa, wis gitu ya. CKDPI aduh angel download itu aduh susah. It's okay. Paling tidak. Jadi kalau dikatakan kreatininya 1, loh dok, ini kan normal, ini kan normal. Kita bukakan aja pakai eligibility glumerus tadi yang itu ada sesuai kategori tadi dimasukkan dalam situ. Kita menggunakan apa? Gunakan aja Cockcroft Gold. Ya memang kasar ya, tetapi paling tidak kan ada nemu stadiumnya berapa. Cockcroft Gold gampang, 140 kurangi usia kali berat badan dibagi 72 kali angka serum kreatinin. Jadi berapa harga serum kreatinin? Itu saya sampai apal. Saya ngitung loh biasanya pakai itu, kalau sekarang saya nggak download yang itu. Jadi itu cuman kasar aja. Bisa, kalau itu bisa semua pasti bisa ya. Bisa. Daripada kita tidak nemukan angka laju filtrasi glomerulus ya. Kedua, clearance kreatin ini tidak ideal kalau dilakukan pada pasien-pasien yang rawat jalan, poliklinis. Karena clearance kreatin ini kan minta urin 24 jam. Apa ya bisa orang mengukur clearance kreatin ini urin 24 jam kalau dia rawat jalan? Tidak bisa. Pasti ada yang tercecer, yang tidak terhitung. Lah itu penting, yang tidak terhitung itu penting. Oleh karena itu sekarang sudah dikembangkan yang urine spot yang biasanya diambil pagi hari, yaitu tadi albumin to creatinine ratio atau albumin excretion rate ya. Itu nanti boleh Dokter Ferdi nambahin. Jadi itu aja pakai ACR, AER, golongan itu sudah nanti bisa ketemu angka yang bisa dimasukkan pada A1, A2, A3 sesuai dengan nomenklatur sesuai dengan definisi dari CKD tahun 2012. Itu lebih mudah karena urine spot saja, pasiennya tidak susah-susah, cuman mungkin lebih baik urin pagi hari. Demikian tambahan saya, mungkin Dokter Ferdi monggo setelah mau nambah. Iya, iya. Terkait wacana tadi ya. Iya. Ya, yang clearance nggak ideal ya kalau dirawat jalan, karena nanti seperti kita misalnya bangun pagi, buru-buru sudah ke toilet, lupa itu pasti nampungnya. Padahal dia butuh precise sekali ya, untuk mengumpulkan misalnya jam 7 pagi ke jam 7 malam, jam 7 pagi berikutnya. Nah itu sulit, karena urin pertama harus dibuang, kemudian di jam 7 ternyata nggak mau lagi di besok pagi kita buang air kecil kan sulit lagi. Nah, ini jam berapa dihitung, jadi kurang ideal. Kemudian memang seperti disampaikan oleh Dr. Artaria, pemeriksaan albumin sekarang itu sudah merata mungkin ya di vaskes-vaskes kan sudah ada yang cari celup, bahkan yang sudah dilengkapi dengan albumin dan kreatinin. Jadi itu bisa dilihat albumin kreatinin rasionya. Ataupun kalau nggak ada yang dengan reagen yang cari celupnya itu yang dengan kreatinin, kita minimal bisa men-screening dari albumin atau proteinurianya. Nah, itu
kan bisa keluar tuh +1, +2 gitu. Jadi sangat-sangat terbantu untuk men-screening ya dok ya. Oke. Ya, terima kasih Dokter Ferry sudah nambah tadi. Sekalian menjawab tadi Dokter Satyo tadi ada pertanyaan. Terus apa yang kami lakukan di nggak Dan tahu ya upaya fase preventif tadi dok. Ya, ya upaya upaya preventif preventif tadi ya. tadi. Ya, setiap kali kita menemukan pasien-pasien yang mempunyai faktor risiko, ya terutama dua yang terbesar ya, diabetes mellitus, hipertensi, pasti akan datang kepada teman-teman yang ada di fase 1, pasti ke sana dulu. Kalau ke saya ketinggian, pasti ke saya itu sudah berat-berat ya. Jadi minta tolong nanti diperiksakan. Kalau kreatinin sulit atau menghabiskan biaya, saya nggak tahu ya biayanya berapa. Tapi paling tidak mungkin dalam sekian kurun kedatangan itu periksakan layak kreatinin. Atau paling tidak berarti kan tadi itu protein urea. It's okay, mungkin tidak ada angkanya misalnya. Tetapi kan sudah tahu bahwa itu protein urea +1 atau protein urea +2, +3, +4 apalagi. Nah, itu kita sudah mulai. Jadi kalau misalnya sejawat berada di fase 1 dan sebagainya, obat-obatannya kan sudah bisa dimulai. Untuk yang renoprotektif misalnya ACE inhibitor ada ya. Kalau ERB nggak ada ya pakai ACE inhibitor. Kalau pada stadium yang sebelum 3B, sebelum yang stadium 4 itu masih aman insya Allah. Kalau sudah terakhir-terakhir stadium 4 ke atas biasanya sudah mulai hiperkalimia. Hati-hati penggunaan ACE inhibitor atau ERB karena nanti akan membuat hiperkalimia. Itu. Kemudian yang itu kalau bisa sesuai target ya. Kemudian yang diabetes ya kalau masih stadium awal boleh dikasih metformin, monggo dikasih apa saja. Tapi kalau sudah EGFR di atas 30, sorry di bawah 30, hati-hati sudah tidak boleh digunakan atau diturunkan dosis atau tidak boleh digunakan, maka kita mungkin menggunakan sulfonyl urea yang bisa digunakan untuk pasien-pasien yang dengan PGK. Demikian. Demikian teman saya Dr. Satrio. Terima kasih. Oke, jadi walaupun teman sejawat ada di fase tingkat 1, fasilitas sekarang sudah hampir merata ya. Kalau saya bilang hampir merata di fase tingkat 1, baik, baik itu berupa pemeriksaan ataupun juga terapi. Karena ACE, ARB, metformin, base, dan sulfonylurea juga hampir semuanya ada di fase tingkat 1. Jadi pemerataannya untuk pencegahan terjadinya penyakit ginjal kronis juga masih jalan. Ya, ini kemudian lanjut pertanyaannya ini. Kapan mulai bisa dirujuk bila pasien dengan riwayat hipertensi, diabetes dengan mikroalbumin normal, sedangkan kreatin masih bagus? Dan apabila pasien tidak mau dirujuk, terapi apa yang bisa diberikan atau dihindari dan pola diet yang sesuai? Oke, Dr. ya. Kapan mulai dirujuk ya, pasien diabetes atau darah tinggi ini? Pasien mulai dirujuk ya sejak dia masuk dalam kategori CKD, maka dia harus dirujuk. Paling tidak kan ke tipe di atasnya apa? Tipe rumah sakit tipe C kan banyak internis di sana. Jadi kalau dia sudah kedapatan mungkin ada proteinuria atau ya kalau diperiksa kreatinin kemudian masuk EGFR-nya sudah masuk dalam kategori dia sudah CKD, itu harus dirujuk. Harus dirujuk. Paling tidak ngerti pasien nanti bertemu dengan teman-teman internis ya artinya harus dirujuk ya. Mungkin nanti kan akan dikembalikan misalnya sudah dapat terapi kemudian kan harus menggunakan golongan inhibitor dan sebagainya kan bisa dilanjutkan di fase 1 ya. Jadi misalnya dikembalikan yang untuk 3 bulanan itu loh. Itu. Cuman Yang ya rujuk balik itu masih mungkin ya, Dr. kenapa? Rujuk balik. Yang rujuk balik itu Ya kan rujuk ada yang balik itu. programnya, ya rujuk balik itu. Ya. Cuman Ya. pada saat 3 bulan selesai ya harus kembali dirujuk lagi untuk evaluasi ya, untuk dilakukan evaluasi. Ya. Ya. Tetapi kalau Mungkin CKD tempatnya di situ juga bagus. iya, enggak dirujuk balik, saya rasa tidak apa-apa karena CKD itu termasuk yang bisa dirujuk, tidak dirujuk balik. Ya. Betul. Betul. Karena Betul. nanti laju progresivitasnya kita nggak tahu soalnya. Ya, dia mau tipe yang cepat apa yang itu kita nggak tahu. Iya. Ya. Itu menyambung yang selanjutnya itu. Pertanyaan selanjutnya itu. Pada GFR berapa dan apa namanya albumin berapa itu mulai dialisis itu. Nah, itu terkait rujukan juga ini kan kadang-kadang ini ya. Oh iya, Pertanyaannya itu. ini agak sulit ya menjawabnya ya. Kalau ditulisnya di situ kan stage 5 kurang dari 15 atau sudah dialisis. Kadang-kadang pada stage 4 mungkin kita juga lakukan dialisis. Yang pada saat itu mungkin ada faktor akut yang tidak kembali ternyata tidak bisa memperbaiki fungsi ginjal. Jadi kita tidak bisa berdasarkan angka. Ya, jadi agak sulit memang yang mempelajari ya
Nyun sewu memang tidak bisa berdasarkan angka. Jadi kita harus melihat orangnya, kemudian harus melihat gejala-gejala yang ada, ya gabungan dari semua itu. Kadang-kadang ada loh kreatin saya kan masih satu kok saya didialisis loh orangnya sudah bengkak-bengkak, tidak pipis, tidak ada urin, nggak DHD gimana? Kalau dimasukkan stage-nya juga stage 4, stage 5 sudah. Jadi kita tidak bisa mengatakan berapa pada GFR berapa ya GFR ya jelas yang 5. Tapi stage 5 pun kalau secara performan masih baik pasiennya, kita tidak langsung dialisis. Kita ikuti terus Ternyata freeze dia. Iya, freeze ya, Dr. Ferdi ya. Iya, kelihatannya nge-freeze ya, Dok. Iya, freeze ya. Mungkin anu aja, pertanyaan yang sambil nunggu rata-rata mungkin join lagi itu. Yang pertanyaan saya Dr. Ferdi itu, mohon penjelasan tentang pemeriksaan apa tadi? Bersihan ureum dan bersihan kreatinin. Sama mungkin saya tambahkan lagi ya, membedakan ureum dan bun. Ini yang paling sering. Nah, ya, bun dan ureum ya, Dr. Ferdi. Iya, Dokter. Jadi bersihan itu nama lainnya clearance sebenarnya ya. jadi mesti kontrol ya, kontrol yang baik itu dari saya. Oke, sudah join. Sudah, oh, malah anu, Terus lagi, Dok ya. putus. Sudah, Ah, Dr. Rata, sambun. udah join. Dr. Rata, ya, tadi sempat nge-lag soalnya. Masih mute, Dok. Masih mute, Dok. Ada telepon masuk ini soalnya pakai tethering. Maaf, tadi Oh, tidak berhasil. iya, Wifi portable-nya tidak berhasil. Iya. iya. Ya, tadi itu berarti ya apa namanya? Sekali lagi tidak berdasarkan pada angka ya ternyata ya. Tetap bahwa Ya, klinis pasien jadi itu menjadi utama ya. Tetap klinis pasien menjadi utama. Bagaimana pola urinnya pasien, keluhan yang menyertai seperti bengkak dan kemudian apakah apa namanya ada penyertaan seperti nutrisi atau asidosis yang berat dan sebagainya itu tetap menjadi apa namanya parameter klinis yang menjadi utama. Jadi bukan soal jangan semata-mata kemudian harus pakai angka gitu, angka berapa kemudian dialisis gitu tidak gitu ya rata-rata ya. Gitu. Mungkin ya. Oke, baik, Mantun Dun sangat rata-rata. Menyambung tadi Dr. Ferdi, bagaimana tadi pertanyaan tadi mungkin? Ya ada kalau istilah bersihan itu istilah clearance maksudnya ya, clearance kreatinin ataupun clearance urea ya atau ureum ya. Itu sama ngumpulkan urin 24 jam, kemudian kita periksakan kadar kreatinin kalau untuk kreatinin di dalam darah, kemudian kita periksakan juga di dalam urinnya. Nanti kita bandingkan dengan rumus ya tentunya. Sama juga ureum. Tapi sebenarnya penggunaan clearance kreatinin maupun clearance ureum ini sudah dalam tanda kutip itu obsolete ya, sudah ditinggalkan. Contoh kayak clearance ureum itu sangat tergantung sekali pada volume urin. Jadi nggak kebayang kalau tiba-tiba orangnya minumnya banyak bisa terdilusi. Jadi seolah-olah dia sangat 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 bagus sekali rendah soalnya kan ya BUN-nya nanti. Nah, kemudian yang kedua bedanya bun sama ureum itu tentu dari apa namanya dari nitrogennya ya, dari basa nitrogennya yang misalnya kalau pada ureum itu kan 60 berat molekulnya, sedangkan bun itu 28. Tapi bisa kok dikonversi, misalnya kalau kita mengubah ureum ke nitro BUN ya tinggal dibagi saja, misalnya 28 per 60 dikali berapa hasil yang didapatkan. Seperti itu, Dok. Jadi yang dikatakan kan ada laboratorium menuliskan itu ureum, ada yang menuliskan kan itu bun gitu ya. Nah, artinya kan itu kan masih bisa dikonversi ya, Dokter Ferdi ya, dia. Supaya nanti kan sama-sama nanti bahasanya itu kan bahasa sama bahwa bahasa penjelasan kita kepada pasien itu kan nah, yang berhadapan pasien kan teman-teman sejawat juga ini kan dari apa, pasien yang satu bagaimana membedakan ini ureum, bagaimana membedakan ini bun itu kan penting juga supaya nanti informasi yang disampaikan itu tidak apa namanya. Oh ini ada lagi yang sudah resign ini ya, Dr. Suroso, Kartosuyoso. Kami silakan, Dr. Suroso. Sama Dr. Abdullah ya, mungkin ya. Dr. Suroso, kamu silakan ya. Kamu silakan Dr. Suroso. Silakan Dr. Suroso. Masih di mute itu posisinya. Mungkin bisa di unmute dulu. Ya, Dr. Suroso. Saya tulisin. Salah pencet dok.
Maaf salah pencet. Oh, gitu. Ya. Oh, terima. Loh, Dokter, oh salah pencet. Oh maaf, maaf. Oh nggak ceritanya. Oh maaf, maaf, maaf. Ya, baik, baik. Ini ini pertanyaannya sama ya, itu sama ini ya. Tadi tentang apa namanya? Pada ganti berapa dia di situ mungkin sama ya. Nah, gitu ya. Pada Nah, ini dulu aja, mungkin yang ini dulu aja. Pada Dr. Ferdi, apa betul kristal di urin bisa merusak saringan ginjal? Nanti sekalian disampaikan oleh Dr. ya. Ini dulu ya. Apa betul ya? Nah, kristal di urin merusak saringan ginjal ini. Ya, betul dok. Misalnya seperti kasus keracunan paracetamol ya, yang made in luar negeri kemarin misalnya, itu bisa menyebabkan peningkatan dari kalsium oksalat ya di urin yang sebenarnya ada normal di dalam urin kita bisa terbentuk kalsium oksalat, tapi kalau dia sangat-sangat banyak, itu bisa merusak, terutama daerah tubulus ya. Sehingga pasien-pasien bisa mengalami gagal ginjal juga sebenarnya. Nah, suatu kali saya juga pernah ketika velo ya melihat pasien-pasien yang mendapatkan terapi antivirus ya, saya nggak sebut mereknya, itu juga ketika tiba-tiba terjadi penurunan volume urin dan sebagainya, kemudian kita cross check, memang penuh semua kristal di dalam urinnya yang sedikit gitu ya. Jadi itu bisa menyebabkan kerusakan ginjal, terutama di daerah tubulus. Karena tajam sekali. Kalau kita lihat di bawah mikroskop, polarisasi itu memang seperti jarum-jarum ya, Dok ya. Itu bisa mendegradasi sebuah sel-sel yang ada di tubulus. Itu, Dok. Ya, baik. Tapi kalau itu berarti sambungannya Dr. Atari ya. Berarti itu statusnya masih kalau gitu penyakit ginjalnya belum kronis ya Dr. Atari ya. Itu masih kita kategorikan kondisi akut ya Dr. Berarti artinya kan masih ada kemungkinan untuk reversible gitu mungkin ya. Ya, jadi jadi acute kidney injury ya. Jadi perjalanannya bukan perjalanan lama ya, seperti Iya. diabetes mellitus, hipertensi itu kan perjalanan lama. Jadi seperti orang jalan sedikit, 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 lama-lama udah jauh dia jalannya. Tapi kalau acute kidney injury itu kan peristiwa yang baru saja. Sehingga kalau dia tertangani dengan baik, insya Allah dia akan kembali menjadi normal. Jadi tidak menjadi, ya memang dia perjalanan bisa menjadi CKD, tetapi dia bukan model perjalanan yang lama, tapi acute. Ya banyak makanan seperti jengkol ya. Dulu kalau saya makan jengkol, saya tidak berani makan jengkol. Saya dulu di Sumatera itu banyak yang kejengkolan. Ada asam jengkolis ya, itu terkenal itu. Di internasional juga ada dibicarakan ya. Jadi kalau orang Jawa yang makan jengkol di Sumatera, itu yang kejengkolan pasti orang Jawa itu kan gitu. Karena nggak tahu caranya mungkin jengkol. Jadi itu juga Ya. ada ya asam jengkol itu membuat ya di tubulus tadi menjadi acute kidney injury. Jadi kita mesti ngasih antinya terus cepet-cepet diatasi ya dikasih direhidrasi sehingga menjadi baik ya. Bisa enggak kencing ya, anuria bisa. Jadi acute kidney injury begitu diperbaiki insya Allah dia menjadi baik kembali. Demikian. Ya. Terima kasih Dr. Atari ya. Jadi apa namanya? Ini kok saya lihat lagi, betul, resign lagi ya, betul. Ya nggak apa-apa, tadi sambil jalan. Terus ini cara pencet lagi, resign Dr. Suraso. Ini resign untuk bertanya atau pencet lagi nih kayaknya ini. Ya, Dr. Suraso. Ya, Dr. Suraso. Betul? Aku pencet lagi nih. Ya. Ini juga sama nih pertanyaannya hampir sama ya. Kalau lansia ini, lansia, kan tadi pertanyaan dua, pertanyaan itu lansia ya. Kalau lansia tanpa komorbid, pasiennya normal-normal aja, katanya diperiksa ternyata ya IGF-nya 70 aja ya, IGF 70. Nah, sama tadi pasien umur 90, apakah masih mungkin dialisis ya? Sama lah. Itu kira-kira gimana ternyata ya? Yang pemeriksaan itu yang Oh, dibilang itu. EGFR 70 ya. Lansia Iya, betul. EGFR 70 ya. Oh Iya, ya. tadi itu sih. Di ini aja di apa kesehatannya dijaga ya. Jadi jangan lupa yang sering kalau lansia itu kan dehidrasi, yang sering dehidrasi yang tidak disadari. Jadi minumnya cuman secukupnya ya, merasa sudah cukup. Jadi harus tetap dilihat 1.500 2.000 ya, tergantung badannya. Kalau badannya besar mungkin luas permukaan tubuhnya besar ya 2.000. Kalau enggak ya 1.500 ya 2.000 sambil dimonitor jumlah kencingnya. Kemudian lansia ini rawan penggunaan obat-obatan penghilang nyeri ya. Jadi hati-hati NSAID
jadi obat-obatan NSAID yang digabung dengan kondisi yang dehidrasi, walaupun itu bukan dehidrasi yang berat ya, dehidrasi yang ringan mungkin yang ya lansia kan sering dehidrasi ya, sedikit dehidrasi, terus digabung dengan obat-obatan NSAID untuk menghilangkan rasa nyerinya, itu bisa menjadi CKD kalau tidak diketahui. Jadi artinya kalau terus-menerus maka dia bisa menjadi penyakit ginjal kronik lama-lama. Maka kita juga harus memonitor urinnya, apakah apakah jumlah cairan yang kita minum cukup, apakah perlu sekali penggunaan obat-obatan penghilang nyeri. Kalau tidak perlu sekali mungkin pakai balsem aja yang dari luar, gosok-gosok gitu aja. Demikian, terima kasih. Betul, terima kasih Dr. Artaria. Memang tadi salah satu yang untuk edukasi mungkin ya, bahwa penggunaan NSAID ya atau obat penghilang nyeri itu juga merupakan salah satu yang poin edukasi penting yang perlu disampaikan oleh teman sejawat di pasal 31 ya, terutama untuk pasien lansia. Apabila memang tidak diperlukan sekali, mungkin pemberian NSAID tidak perlu ya. Kalau tadi Dr. bilang sampaikan ya, mungkin pakai balsem atau oles-oles saja dari luar ya, yang topikal sifatnya ya, topikal analgetik itu mungkin ya, lebih topikal analgetik mungkin masih lebih disarankan daripada harus mengkonsumsi secara peroral untuk terapi NSAID. Karena pada pasien lansia nanti kemudian seringkali ada dehidrasi yang tidak disadari, apalagi mungkin pasiennya pasien lansia mungkin cenderung malah membatasi minumnya sendiri karena ketakutan dibilangnya sakit jantung lah, sakit apa, kemudian malah batasi minum, malah nanti kemudian berujungnya malah bisa mengganggu fungsi ginjalnya dalam jangka panjang karena kedua kombinasi tadi itu ya. Nah ini tadi sudah sama. Nah ini juga mungkin yang ketoasid mungkin sama ya, saya pas saja teman yang ini yang CKD dengan dengan asam urat di atas 10. Nah, pasien sudah minum allopurinol 300 mg sudah 5 tahun, tapi belum turun juga. Nah, ini bagaimana Dr. Artaria ini? Kalau yang kita hasilkan tadi, jawab tadi sudah ya, kalau kita hasilkan memang digunakan untuk yang nutrisi tadi ya. Atau mungkin sekalian jawab lagi Dr. Artaria, monggo. Masih di mute, Dr. Ya. Ya memang asam ketu itu bermanfaat pada pasien-pasien yang proteinuria dengan EGFR rendah. Boleh digunakan memang. Ya digunakan ya. Pokoknya pasiennya mampu loh ya. Saya takutnya soalnya itu dosisnya besar loh ya. Itu 10 miligram per kilogram berat badan. Jadi kalau dijatuhkan, dihitung untuk orang Indonesia secara umum, itu dosisnya 3x2. Bukan 1x1 ya. Itu 3x2. Kalau harganya 8.000, 9.000, berapa harganya? 6 kali 8.000, 48.000 setiap hari. Jadi itu bukan untuk pemberian yang sesaat ya. Sama dengan kalau orang harus minum ACE inhibitor misalnya kayak gitu sama. Jadi dia dosisnya bukan 1x1. Itu kalau di barat di orang di negara sana itu 3x4 dosisnya. Karena kilogram berat badannya kan besar. Kalau kita kan kecil-kecil ya. Jadi jatuhnya itu sekitar 3x2. Karena dia 10 miligram per kilogram berat badan. Jadi penggunaannya ya harus dan terus penggunaannya terus. Makanya saya tidak begitu mengasih ya kalau pasien-pasien saya banyak BPJS kan kasihan kalau saya anjurkan itu habis duitnya untuk beli itu. Ya, jadi 3 kali. Dan tapi dia baik, penelitiannya besar dan banyak manfaatnya. Makanya boleh diberikan pada orang-orang yang memang bisa membeli. Ya. Jadi 3x2 bukan 1x1 loh ya. Banyak yang dikasih 1x1 dan kadang minum kadang tidak ada manfaatnya. Jadi kalau saya tidak sesuai dosis, saya tidak akan memberikan karena jatuhnya uangnya percuma untuk dibelikan itu, tidak sesuai dosis. Demikian. Terus apalagi tadi asam urat. Ya memang mungkin beberapa orang ada. Kenapa? Ya, ada orang yang genetik ya. Ya, asam urat ya, mungkin ada yang genetik dia mempunyai nilai kadar asam urat yang tinggi. Ya memang harus dengan diet yang ekstra keras ya. Mesti dietnya harus ketat sekali ya. Atau kalau mau dicoba obat-obatan yang baru sekarang ada, coba dilihat aja. Saya tidak mau mempromosikan sini ya. Obat-obatan yang baru itu beberapa saya lihat bermanfaat untuk menurunkan asam urat pasien-pasien yang bandel ya. Jadi tapi tetap dietnya harus betul-betul ya. Dietnya harus betul-betul ketat. Demikian Dr. Satria. Baik, terima kasih. Ini Dr. Ula sudah woro-woro teman ya, ini satu Ula sudah datang. Ini Dr. Ula sudah muncul mati-hatinya waktunya sudah mau habis ini. Tapi sebentar, ya, sudah ini ada satu yang resen yang terakhir dari Dr. Ula ya.
mohon ampun, mohon izin Dr. Ulan, ini tinggal satu ini, sudah kader resen ini. Dr. Febri ya. Yang bisa Dr. Febri ya. Oh, misalnya itu sudah resen. Dr. Febri, Febri Aryani Rahmawati ya. Kami silakan. Ya, Dr. Febri, Febri Aryani. Monggo dok. Monggo Dr. Febri. Sampun. Nah ini sudah. Dr. Febri, silakan, masih di mute itu. Kami silakan. Ini kan sudah, resennya sudah. Apa? Sudah itu ya, nggak balas ya. Oh, ini sebenarnya nanti mau ini ya. Ya. Mungkin ini sekalian aja lah, nggak apa-apa lah. Nanti mungkin bisa pertanyaan-pertanyaan nanti bisa dicatat dulu aja ya. Nanti kemudian bisa ditanyakan pada sesi yang lain atau mungkin dikirimkan ke ID ya. Nggak apa-apa ya, betul lah ya. Baik, karena apa waktu juga yang apa namanya 1 jam sudah nyampe, kami kembalikan acara kepada host, kepada Dr. Ula. Kami terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Dr. Ula, kami kembalikan. Sekarang. Baik, terima kasih banyak. Beri tepuk tangan sekali lagi. Tepuk tangannya dari tempat masing-masing ya dok ya. Terima kasih kepada Dokter Satrio, terima kasih kepada Dokter Artaria dan juga Dokter Ferdi. Sangat luar biasa sekali dok, materinya sangat insightful. Dan saya ucapkan juga selamat untuk memperingati WKD buat PABDI ya dok ya. Semoga acaranya lancar sampai puncak nanti. Dan terima kasih juga kepada eh, pelanggan setia Dolan ya dok ya yang selalu mengikuti Dolan dari series ke series tentunya, dan jangan sampai lewatkan lagi Dolan di minggu depan yaitu seri ke-65 di mana nanti akan ada perhimpunan farmakologi, spesialis farmakologi, yaitu pembahasan mengenai precision medicine. Nantinya akan dipandu oleh moderator yang sudah cukup terkenal yaitu Dr. Pandu H. Habibi, spesialis obstetri ginekologi MKT Clean. Beliau merupakan staf divisi obstetri ginekologi sosial Departemen atau KSM Obstetri dan Ginekologi FK UNER dan juga RSUD Dr. Sutomo. Dan tentunya kita akan menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah ahli atau spesialis di bidang farmakologi. Yang pertama adalah Dr. Jeffman Effendi Marzuki HY, spesialis farmakologi. Beliau merupakan dokter spesialis farmakologi klinik RS Premier Surabaya dan juga RS Ubaya, dosen Fakultas Kedokteran Universitas Surabaya. Dan juga ada Dr. Abdul Hoirul Rizky Purba, MSc, spesialis farmakoklinik PhD. Beliau merupakan dokter spesialis farmakologi klinik RS Universitas Airlangga dan juga dosen Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Oleh karena itu langsung saja bisa daftarkan diri Anda untuk mengikuti Dolan series berikutnya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Dokter Ferdi, terima kasih Dokter Artaria atas ilmunya, dan terima kasih juga Dokter Satrio yang telah memandu acara Dolan pada hari ini. Saya Ula Hanifah selaku host pada sore hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik itu disengaja maupun tidak. Sampai bertemu di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.